Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akram Hadi Remesa dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelaporan segmen evaluasi pusat investigasi dan transfer pricing. Pada bab ini akan dibahas apa yang dimaksud dengan pelaporan segmen, evaluasi pusat investigasi, dan transfer pricing pada sebuah perusahaan. Di mana dengan adanya pembahasan tentang pelaporan segmen ini, manajer dapat mengetahui bagaimana kinerja segmen-segmen yang ada di perusahaan. Begitu pula adanya evaluasi pusat investigasi diharapkan manajer akan mendapatkan data yang diperlukan untuk berbagai pusat investasi. Transfer pricing digunakan apabila perusahaan mempunyai beberapa cabang, dengan demikian bisa memindahkan produknya ke tempat-tempat yang paling menguntungkan atau memperoleh pendapatan yang optimal. Pelaporan segmen. Adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis, bertujuan menyediakan informasi bagi para pebisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut. 1. Laporan keuangan segmen dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, adanya laporan keuangan segmen sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Evaluasi pusat investasi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban ialah: yang pertama, pusat biaya cost center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua, pusat pendapatan revenue center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga, pusat laba profit center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang keempat, pusat investasi investment center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Transfer pricing. Harga transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang jasa dari suatu divisi ke divisi lain, dari satu perusahaan baik internal maupun eksternal. Sebagai ilustrasi dapat dimisalkan ada perusahaan ABC memiliki beberapa divisi. Semisal ada divisi A sebagai divisi suku cabang motor dan divisi B adalah divisi motor. Kemudian timbul adanya jual beli antara kedua divisi tersebut menggunakan keanekaragaman harga transfer. Selain itu, divisi B juga dapat mengambil suku cadang di perusahaan luar ataupun eksternal dengan membayar sejumlah harga transfer juga. Harga transfer biasanya akan digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi. Dalam perusahaan terdapat divisi yang menjual produk, barang, dan jasa disebut sebagai penjual, dan divisi yang membeli produk, barang, dan jasa disebut pembeli. Sehingga ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu keputusan dalam pemilihan sumber, menetapkan atau menentukan di mana produk harus dibeli dari luar eksternal perusahaan atau sebaliknya. Yang kedua, keputusan penetapan penentuan harga transfer jika dibeli di dalam perusahaan. Pada harga transfer beberapa yang harus ditetapkan kepada pembeli, sehingga tidak terjadi kerugian harga transfer antara penjual dan pembeli. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.